Kita terus bertepuk tangan, haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama. Sekali lagi katakan bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, haleluya. Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin Tuhan. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya Yesus. Sebab kita mau terus katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, silahkan duduk semua. Saya ucapkan selamat pagi. Kasih karunia Tuhan kita rasakan. Sekali lagi kalau sampai saat ini kita ada, ini sungguh karena kemurahan Tuhan. Saya sangat senang pagi hari ini saudara begitu bersemangat di dalam memuji Tuhan. Walaupun ada satu dua yang sepertinya mungkin ada beban di rumah, sehingga beban itu dibawa di tempat ini. Sehingga saya melihat saudara belum ada kegairahan. Padahal Raja Daud saudaraku seorang raja, ketika memuji Tuhan dia tidak mengingat kalau dirinya itu pejabat tinggi. Dia tidak mengingat kalau dirinya itu seorang raja. Dia menari, melompat, bersuka cita karena apa? Dia tahu bagi Tuhan hanya itu yang dapat diserahkan kepada Tuhan bagi Daud. Amin saudara. Dan itulah yang menjadi kerinduan kita. Baik, pada pagi hari ini tema khotbah saya masih ada hubungannya dengan minggu-minggu yang lalu. Yaitu kalau yang lalu kita, 2 minggu yang lalu kita masih ingat itu Yesus itu hakim yang benar. Dan minggu yang lalu kita bisa melihat penghakiman terakhir. Dan hari ini kita akan melihat kerajaan 1000 tahun. Wow, kerajaan 1000 tahun. Tetapi saudara, sebelum saya membahas kerajaan 1000 tahun ini, kita akan melihat terlebih dahulu peristiwa-peristiwa apa sebelum kerajaan 1000 tahun. Jadi sekali lagi, peristiwa-peristiwa apa yang akan terjadi sebelum 1000 tahun. Coba mungkin gambar pertama ditayangkan. Ini saudaraku,
Saya rindu nanti satu saat saya akan membahas tentang 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan murka Allah. Ini adalah sesuatu yang pasti. Tetapi pagi hari ini saya akan membahas tentang 7 sangkakala, tetapi tidak semuanya, lain kali saja. Saya akan membahas sangkakala yang terakhir, yaitu peniupan sangkakala yang terakhir. Ini adalah salah satu peristiwa menjelang kerajaan 1000 tahun. Nah, secara singkat saja, jadi saya tidak membahas secara mendetail saudaraku, tetapi sekali lagi lain kali saya akan jelaskan sangkakala pertama itu apa, sangkakala kedua itu apa, sangkakala ketiga itu apa, sangkakala keempat itu apa, peristiwanya terjadi apa, ketika malaikat Tuhan meniupkan sangkakala yang pertama, apa saja yang terjadi. Nah, secara singkat saja saudaraku, sangkakala pertama hingga ketiga ini ditiup sebelum masa antikristus. Jadi sebelum antikristus berkuasa di dunia ini selama 3,5 tahun, sangkakala pertama akan ditiup, sangkakala kedua akan ditiup, sangkakala ketiga akan ditiup. Dan sangkakala keempat itu ditiup mulai antikris berkuasa. Jadi saudara jelas ya, jadi sangkakala pertama hingga sangkakala ketiga yaitu sebelum 3,5. Tetapi sangkakala keempat itu terjadi awal daripada zaman antikris. Di situ gereja disingkirkan atau diangkat di situ. Itu di sangkakala keempat. Sedangkan sangkakala kelima, keenam, saudaraku, itu pada masa antikris berkuasa. Sampai sangkakala ketujuh. Sangkakala ketujuh yaitu Yesus datang kembali. Bersamaan dengan 7 cawan murka Allah. Nanti saya akan jelaskan lagi. Nah, pagi hari ini sekali lagi saya akan membahas sedikit sebelum masa 1000 tahun, yaitu tentang sangkakala yang ketujuh. Coba kita lihat satu ayat di dalam Wahyu pasal yang ke-10, kita lihat di sana. Di dalam Wahyu pasal yang ke-10, begini bunyi firman Tuhan. Lain kali saya akan singgung lebih mendetail tentang sangkakala pertama sampai sangkakala ke-6. Tetapi pagi hari ini, karena kita akan membahas tentang kerajaan 1000 tahun saudaraku, makanya saya lihat di sini sangkakala yang ke-7 saja. Wahyu pasal 10 ayat yang ke-6, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya tidak akan ada penundaan lagi. Katanya tidak akan ada penundaan lagi. Artinya saudaraku, waktunya sudah tiba untuk meniupkan sangkakalanya yang ketujuh. Sudah tidak bisa ditunda lagi. Sangkakala ketujuh akan ditiup. Dan ayat yang ketujuh, saudara lihat ayat yang ketujuh, Wahyu pasal 10 ayat yang ketujuh. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniupkan sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah. Seperti yang telah diberitakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Wow, saudaraku. Jadi ketika sangkakala ketujuh ditiup, Alkitab tadi katakan genaplah keputusan rahasia Allah. Nah, rupanya saudaraku, sangkakala ketujuh itu menggenapi rahasia-rahasia apa yang telah diputuskan oleh Allah. Apa itu?
tentang kedatangannya. Nanti kita akan lebih jauh melihat lagi. Nah, saudaraku, satu hal yang perlu saudara ketahui, sangkakala peniupan sangkakala yang ketujuh itu berbeda dengan peniupan sangkakala yang pertama sampai yang keenam. Karena apa saudaraku? Sebab pada waktu peniupan sangkakala yang ketujuh akan terjadi beberapa peristiwa. Dan ini membutuhkan beberapa hari. Sekali lagi berbeda dengan sangkakala yang pertama sampai yang keenam. Perbedaannya sangkakala yang ketujuh dibutuhkan beberapa hari. Mengapa dibutuhkan beberapa hari? Karena ada beberapa hal yang akan terjadi. Yang pertama, peristiwa-peristiwa ketika peniupan sangkakala yang ketujuh. Yang pertama peristiwanya itu yaitu orang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Ini ketika sangkakala ketujuh ditiup, saat itu juga orang yang mati di dalam Tuhan. Minggu lalu sudah saya sampaikan, yang mati di dalam Tuhan sejak zaman Adam itu akan bangkit. Ketika sangkakala ketujuh ditiup, kubur-kubur terbelah saudaraku. Sangkakala ditiup, orang yang mati di dalam Tuhan bangkit. Coba kita lihat ayatnya. 1 Korintus pasal yang ke-15. Namanya ini semi pelajaran saudaraku, jadi banyak ayat. Saudara catat juga bagus ayat-ayatnya. Sehingga saudara pulang nanti saudara bisa belajar lagi. Atau saudara dapat lihat di YouTube channel GPDI Bukit Sion Labuan Bajo. Di situ saudara bisa lihat ulang lagi, nonton khotbah di tempat ini. GPDI Bukit Sion Labuan Bajo. Kita akan lihat dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak binasa. Dan kita semua akan diubah. Jadi ketika sangkakala ketujuh dibunyikan saudaraku, Alkitab katakan orang yang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak binasa. Dengan kata lain, pada waktu itu orang kalau sudah dibangkitkan, pada waktu kebangkitan pertama itu saudaraku, itu sudah tidak akan alami kematian lagi. Itu tidak akan alami kematian lagi. Ayat yang tidak asing lagi di dalam 1 Tesalonika pasal 4 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, sangkakala ketujuh. Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus, perhatikan di sini, yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Amin, saudara. Jadi ini peristiwa yang pertama ketika sangkakala ketujuh ditiup. Yang pertama orang yang mati dalam Tuhan itu bangkit. Ini yang menjadi kerinduan kita. Kalau Tuhan izinkan kita mati saudaraku. Pastikan ketika sangkakala ketujuh ditiup oleh malaikat, kita semua bangkit. Amin saudara, amin. Ini kerinduan kita. Peristiwa yang kedua. Itulah sebabnya tadi saya katakan sangkakala ketujuh itu memakan waktu beberapa hari. Karena ada beberapa peristiwa. Peristiwa yang kedua yaitu orang yang masih hidup. Siapa yang masih hidup? Sekali lagi, yang ketika sebelum antikris berkuasa terjadi pengangkatan. Saudaraku, seperti 5 anak darah yang bijaksana. Kenapa 5 anak darah yang bijaksana itu dipisahkan? Karena apa? Bukan cuma punya pelita, tetapi juga punya minyak. Pelita berbicara tentang firman.
Minyak berbicara tentang Roh Kudus. Kita tidak cukup penuh dengan firman, itu bagus. Tetapi kita harus punya minyak, yaitu Roh Kudus. Dan pribadi-pribadi inilah nanti yang akan diangkat oleh Tuhan, tidak alami kematian. Dan ketika trompet Allah dibunyikan, orang-orang yang masih hidup ini, yang tidak alami kematian, diubah dalam tubuh kemuliaan. Itu peristiwa yang kedua. Coba kita lihat ayatnya. 1 Korintus 15 ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semua akan diubah. Yang hidup akan diubah. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17. Sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi saudaraku, ini. Jadi sebelum antikris berkuasa, orang yang penuh dengan firman dan Roh Kudus diangkat di padang gurun selama 3,5 tahun. Sehingga orang-orang ini tidak alami kematian dan tidak alami penganiayaan antikris. Sama dengan pada waktu zaman Nuh. Dunia ini tidak ditenggelamkan oleh air bah sebelum Nuh masuk dalam bahtera. Setelah Nuh masuk dalam bahtera, baru dunia ini dibaptis. Dunia ini ditenggelamkan. Begitu juga dengan pada waktu zaman Lot. Sodom dan Gomora tidak dibakar sebelum Lot keluar dari Sodom dan Gomora. Setelah Lot keluar dari Sodom dan Gomora, barulah Sodom dan Gomora dibakar. Begitu juga dengan ini. Antikris tidak akan berkuasa di dunia. Ada ayatnya saudaraku. Kalau saudara kurang jelas, saudara dapat WA. Bisa WA sama saya, Om apa ini maksudnya? Saya akan jawab saudara. Karena ini bukan pelajaran jadi saudara tidak bisa tanya. Saudara nanti di rumah saudara bisa tanya. Kita sama-sama belajar. Karena apa? Semua jawabannya ada di dalam Alkitab. Amin saudara? Amin. Umpama saudara bertanya, lalu kok saya tidak bisa menjawab waktu itu. Itu artinya apa? Saudara mendorong saya untuk belajar lagi. Karena apa? Jawabannya ada di sini semua. Jadi di situ. Jadi peristiwa yang kedua, setelah orang yang mati dibangkitkan, orang yang hidup akan diubah. Dan yang ketiga tadi dikatakan, menyongsong Yesus di udara. Ketika trompet dibunyikan, orang yang mati dibangkitkan dan yang hidup dirubah dalam tubuh kemuliaan. Dan mereka ini menyongsong Yesus di udara. Itulah sebabnya ada satu pujian. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Wow saudaraku. Jadi menyongsong Yesus di udara untuk apa? Untuk terima upah. Yang 2 minggu lalu sudah saya bahas. Jadi diadili bukan untuk masuk surga dan neraka. Orang yang mati dibangkitkan, yang hidup diubah akan diadili untuk menerima upah. Untuk menerima mahkota, untuk menerima harta. Itu nanti dibagi oleh Tuhan Yesus di sana. Wahyu pasal 22. Ayat 12, sesungguhnya aku datang segera. Aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan datang di awan-awan nanti siap dengan upahnya. Oh, kamu ini rajin masuk gereja dan kamu terlibat di dalam pelayanan. Kamu memperhatikan hamba Tuhan, kamu memperhatikan pekerjaan Tuhan. Ini upahmu. Dan pahala yang dari Tuhan itu adil saudaraku. Saat itulah
Kita akan terima upah sesuai dengan pekerjaan kita, sesuai dengan apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Itulah sebabnya saya dorong dari tempat ini. Selagi masih kuat, selagi masih sehat, layani Tuhan. Amin, saudara. Yang bisa berdoa, berdoalah untuk pekerjaan Tuhan. Yang punya tenaga, gunakan untuk melayani Tuhan. Yang ada kemampuan untuk bersaksi, bersaksilah. Di luar sana ada begitu banyak orang-orang yang sementara berderet, saudaraku, seperti sapi yang akan siap dibunuh. Saudara harus menjadi penghalang mereka, bawa mereka. Karena apa? Itu akan menentukan upah saudara. Jadi apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan untuk sorga, untuk pekerjaan Tuhan, itu tidak sia-sia. Amin saudara, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak akan sia-sia saudaraku. Jadi jangan dipikir, yang penting rajin masuk gereja cukup, nanti kita akan lihat bahayanya. Ya sudah, so, di dalam diri saudara ada potensi, di dalam diri saudara ada kemampuan, di dalam diri saudara ada bakat, ada talenta, ada karunia. Gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, karena apa? Ada upah. Ayat lain, Matius pasal 10 ayat 41. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Wow, ketika saudara menyambut nabi, saudaraku, upah nabi akan saudara terima. Ketika saudara menyongsong, menyambut hamba Tuhan, menerima hamba Tuhan, tanpa saudara sadari, saudara akan menerima upah dari hamba Tuhan itu. Jadi tidak sia-sia apa yang kita lakukan, saudara. Untuk itu sekali lagi dari tempat ini, selagi ada yang masih ada kesempatan, gunakan tenagamu, gunakan kekuatanmu, gunakan waktumu, gunakan hartamu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ada satu ayat saudaraku, ini ayat ini barangkali sederhana. Matius pasal 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi apa saudara? Air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Wow, secangkir air sejuk. Apalagi kalau saya besuk ke saudara, saudara kasih air panas, tambah kopi sedikit, gula sedikit, itu lebih dari air sejuk saudara. Belum lagi ada yang kasih Fanta, belum lagi ada yang kasih Coca-Cola. Pokoknya kalau hari Jumat dan Sabtu saudaraku, saya punya perut kembung. Karena setiap keluarga kasih satu gelas, satu gelas, satu gelas, satu gelas. Sampai saya sering tolak. Bagaimana saya mau taruh? Ya kalau dikasih di botol saya bisa bawa pulang, diminum di mobil. Tapi kalau sudah air panas, ada kopi, ada gula, diaduk. Lalu gelasnya besar begini harus habis. Kalau tidak habis apa yang minum? Air sejuk, air panas aja ada upah, apa kopi. Amin. Kok enggak ada? Iya kan. Bukan berarti, berarti nanti kalau om datang besok mesti saya kasih air sejuk. Tidak perlu sejuk, kasih air panas lebih bagus. Saudara. Nah, kita lihat di sini saudaraku. Dengan kata lain, apa yang kita buat sedikit sekecil apapun sampai targetnya air putih aja ada upah. Apalagi air hitam ada air yang lain saudaraku. Itu pasti ada upah. Nah ini peristiwa-peristiwa ketika sangkakala ketujuh dibunyikan. Lalu Wahyu 16 ayat 18. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Wow. Jadi ketika sangkakala ketujuh dibunyikan saudaraku, terjadi gempa bumi yang dahsyat. Ayat itu mengatakan seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya. Saya tidak tahu
Siapa yang tahu berapa kekuatan gempa bumi selama ini yang paling tinggi? Mungkin Pak Dokter tahu? Berapa? 9 lebih skala Richter mungkin. Tetapi di sini lebih daripada itu, saya tidak bisa bayangkan. Alkitab tadi katakan belum pernah terjadi gempa bumi sedahsyat itu. Ini akan terjadi saudaraku. Ini bukan ramalan, ini bukan dongeng, tetapi ini firman. Amin saudara. Tidak ada sedikit pun kebohongan di dalam firman akan terjadi ketika sangkakala ketujuh dibunyikan, akan terjadi gempa yang sangat dahsyat. Luar biasa. Ayat selanjutnya. Dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Semua pulau hilang lenyap. Bagaimana dengan tanah kita? Tanah kita masih ada apa enggak kira-kira? Sedangkan pulau saja lenyap. Apalagi cuma tanah ukuran 10 kali 15, 10 kali 20, enggak tahu sudah kemana. Ini akan terjadi saudara. Ketika sangkakala ketujuh dibunyikan. Ayat 21. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Wow, 100 pon itu kurang lebih 40 kilo. Kita di India sudah dengar hujan es seberat sekian-sekian, kita sudah tahu. Itu mobil penyok-penyok. Saudaraku, di India saya pernah lihat videonya itu. Sekian-sekian banyak mobil penyok karena dari saudara. Ini 40 kilo, 100 pon, hujan es dan menimpa manusia. Saudara bisa bayangkan saudaraku. Mungkin ini bangunan ini langsung 40 kilo dari atas, puk, langsung bisa roboh. Apalagi kalau kena kepala. Kepala yang tidak punya rambut lebih bahaya. Sedangkan yang punya rambut pasti hancur saudara. Nah, ini akan terjadi saudaraku. Ini firman Tuhan. Kita harus mengamini. Lalu satu lagi peristiwa ketika sangkakala ketujuh dibunyikan. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-20. Terjadi perang Harmagedon. Nah, perang Harmagedon yaitu perang antara Yesus dan pengikutnya melawan antikristus, nabi palsu, dan setan. Ini perang Harmagedon. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu. Dan yang telah menyembah patungnya. Saya garis bawahi, keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belirang. Jadi ketika terjadi perang Harmagedon saudaraku, nabi palsu, antikris, setan kalah. Dan Alkitab tadi katakan nabi palsu dan antikris setelah kalah langsung dibuang hidup-hidup, dimasukkan ke dalam neraka. Tidak diadili. Antikris dan nabi palsu tidak diadili. Ketika terjadi perang Harmagedon dia kalah, langsung ditangkap, dibuang ke neraka. Jangan sampai kita menjadi antikris. Amin. Antikris itu bukan dari orang luar saudara. Ada ayatnya. Antikris itu dari antara kita, dari orang Kristen yang murtad. Saya mau kasih tahu. Antikris itu bukan dari agama lain, tetapi dari antara kita. Dan ketika kita menjadi antikris saudaraku, ketika perang Harmagedon kita kalah, kita ditangkap, langsung masuk neraka. Sementara iblis belum masuk neraka saudaraku. Iblis kemana? Yang minggu lalu sudah saya katakan. Lalu aku melihat
Seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparnya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi ketika perang Harmagedon, Antikris, nabi palsu langsung dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi setan iblis itu dimasukkan ke dalam lubang yang tak terhingga dalamnya, diikat saudara selama 1000 tahun. Jadi pada masa 1000 tahun itu iblis tidak ada. Dia dimasukkan ke dalam lubang. Nah, setelah itulah baru kita akan masuk ke masa 1000 tahun. Jadi setelah iblis dimasukkan ke dalam lubang selama 1000 tahun, baru kita akan masuk di masa 1000 tahun. Yang menjadi pertanyaan kita sering dengar, 1000 tahun damai. Mengapa dikatakan 1000 tahun damai? Karena memang suasananya damai. Iblis tidak ada pada waktu itu. Karena selama 1000 tahun itu iblis dimasukkan ke dalam lubang. Diikat, dimeteraikan. Jadi tidak ada iblis. Sehingga pada masa 1000 tahun, mungkin gambarnya bisa ditayangkan. Mungkin pada masa 1000 tahun, itu suasananya yang satu. Suasananya damai yang minggu lalu ya. Jadi dikatakan 1000 tahun damai karena suasananya damai. Suasananya aman. Suasananya sejahtera. Nah ini saudaraku. Nah ini tadi saya katakan. Nah, iblis dimasukkan ke dalam lubang. Ayatnya ini. Sedangkan nabi palsu, Antikris langsung masuk ke neraka. Ayatnya ini saudara sudah tahu. Saat itulah kita akan masuk di sini. 1000. Kita masih hidup di dunia ini 1000 tahun saudaraku. Siapa? Jadi sekali lagi dikatakan 1000 tahun damai karena apa? Suasananya damai. Suasananya sejahtera. Suasananya aman saudaraku. Tidak ada peperangan selama 1000 tahun damai di bumi ini. Tidak ada peperangan. Makanya tidak ada latihan perang. Ini sesuatu yang pasti terjadi saudaraku ya. Kita akan hidup di sini 1000 tahun damai. Siapa yang ada atau yang masuk dalam 1000 tahun damai ini? Penghuninya siapa? Ya ini tadi. Orang yang dibangkitkan dalam kebangkitan pertama. Yang sudah saya jelaskan tadi. Yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Dan yang alami pengangkatan, saudaraku, tidak masuk dalam 3,5 tahun, itu dia bertemu di udara dengan Yesus. Dua orang ini, dua golongan inilah yang akan masuk di 1000 tahun damai. Yang dibangkitkan dari kematian dan yang diubah. Mereka inilah yang masuk di dalam 1000 tahun damai. Sudah jelas ya? Lalu bagaimana dengan penjahat-penjahat yang tidak bertobat? Lalu bagaimana orang percaya yang hidupnya kacau, tidak bertobat? Ketika dia mati dia akan tetap tinggal di kubur saudara. Dia tetap akan selama 1000 tahun saudaraku. Orang-orang ini tetap akan tinggal di kubur. Ditaruh di satu tempat yang namanya Hades. Hades itu tempat penderitaan tetapi sementara. Tetapi setelah masa 1000 tahun orang ini akan dibangkitkan tetapi masuk neraka bersama dengan antikris, nabi palsu, bersama juga dengan setan iblis, semua masuk di sini. Kekal. Ini kisah firman Tuhan yang ya dan amin saudara.
Jadi orang yang masuk dalam masa 1000 tahun, yaitu orang yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan, dan yang tidak alami kematian dirubah, dan orang-orang inilah yang akan hidup selama 1000 tahun. Dan masa 1000 tahun ini yang menjadi Raja Yesus sendiri. Itulah sebabnya kita bisa melihat nanti cakepnya Tuhan Yesus, gagahnya Tuhan Yesus. Selama ini kita lihat barangkali hanya di foto. Oh, Tuhan Yesus itu begini ya. Tetapi nanti saudara bisa melihat bertemu muka dengan muka itu di sini. Wow, karena apa? Dialah yang akan menjadi raja. Selama 1000 tahun dialah yang akan memimpin kita. Dan pada masa 1000 tahun, perhatikan, tidak ada kematian. Pada masa 1000 tahun tidak ada orang sakit. Pada masa 1000 tahun tidak ada orang cacat. Jadi kalau saudara masih pakai kacamata, sekarang kacamata tebal atau tipis, plus atau minus, nanti di sini saudara akan normal. Amin. Atau mungkin cacat fisik, di sini akan normal. Coba kita lihat ayatnya. Mungkin bisa diganti lagi. Kita lihat di dalam Yesaya 35 ayat yang ke-5 dan ke-6. Kita lihat, kalau belum keluar kita lihat Alkitab kita masing-masing. Yesaya pasal 35 ayat 5 dan 6, begini bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu mata orang buta akan dicelikkan. Amin, saudara. Dan telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Dan mulut orang itu akan bersorak-sorai. Oh, sampai di situ. Kita lihat di sini. Pada masa 1000 tahun damai tadi tidak ada, saudaraku, orang cacat. Tidak ada orang sakit. Lalu pada masa 1000 tahun damai kita akan hidup seperti malaikat. Matius 22 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat. Artinya pada masa 1000 tahun damai itu tidak ada orang kawin. Berarti kalau tidak ada orang kawin, tidak ada yang melahirkan. Kita akan hidup seperti malaikat. Makanya ada kala agak geli kalau ada cowok cewek pacaran, lalu barangkali orang tuanya tidak kasih izin. Ini cowoknya menghibur sama ceweknya, enggak usah sedih ya. Kita di dunia enggak bisa bersatu, nanti kita di surga akan kumpul, kita menikah di sana, enak aja. Di sana tidak ada kawin, mengawinkan, saudaraku. Jadi kalau cewek-cewek dapat rayuan begitu, biar di dunia kita tidak bersatu, nanti kita di sana bersatu. Putar balik itu orang Manado bilang. Tidak mungkin, karena apa? Di sana tidak ada kawin mengawinkan. Kita akan sama seperti malaikat. Amin, saudara. Lalu ini yang cukup penting. Kita akan memerintah bersama Yesus. Wahyu 20 ayat 6. Nanti ini pasti saudara mau tanya nanti. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia atau Yesus 1000 tahun lamanya. Wow. Rupanya di dalam 1000 tahun itu, saudaraku, kalau menurut Alkitab ini ada yang memerintah, ada yang diperintah. Siapa yang diperintah? Barangkali saudara bertanya, siapa yang diperintah? Yang diperintah adalah mereka yang masuk surga tetapi tidak punya mahkota.
Mereka yang masuk surga tidak punya harta. Mereka yang masuk surga tetapi tidak punya kemuliaan. Sama dengan penjahat di sebelah Tuhan Yesus. Baik yang saudara ingat peristiwa penjahat di sebelah Tuhan Yesus. Detik-detik kematiannya dia langsung ngomong, Yesus apabila engkau datang kedua kali ingat saya ya Yesus. Apa Yesus bilang? Hari ini juga engkau bersama-sama aku ke Firdaus. Orang ini selamat, tetapi selama hidupnya tidak pernah berbuat sesuatu untuk kerajaan Tuhan. Selama hidupnya tidak pernah berbuat sesuatu untuk Tuhan. Jadi dia selamat tetapi tidak punya mahkota, tidak punya harta. Itulah sebabnya ada ayat yang lain mengatakan, kamu jangan hanya fokus mengumpulkan harta di dunia, kamu juga harus kumpulkan harta di sorga. Amin, saudaraku. Karena harta di dunia ini kalau kita hanya fokus mengumpulkan harta di dunia tanpa memikirkan kekekalan, kita masuk surga tapi kita nanti akan diperintah. Jadi 2 minggu yang lalu di neraka ada tingkatan penderitaan, di surga ada tingkatan kemuliaan. Kemuliaan matahari berbeda dengan kemuliaan bulan. Kemuliaan bulan berbeda dengan kemuliaan bintang. Bintang yang satu dengan bintang yang lain pun berbeda. Begitu juga nanti di surga. Kalau saudara mungkin bertanya, hai Yesus, kenapa rumahku kok tipe 16? Ada apa enggak tipe 16? Tipe 21. Sedangkan dia satu gereja dengan saya kok tipe 100. Kenapa? Apa bedanya? Kami sama-sama orang Kristen, sama-sama satu gereja. Yesus akan bilang, selama kamu di dunia kamu kerja apa? Kamu hanya sibuk mengurusi bisnismu tetapi tidak pernah memikirkan pekerjaan Tuhan. Ini saudaraku. Jadi apa yang kita buat ini itu tembus sampai kepada kekekalan. Itu tadi akan memerintah bersama dengan Tuhan. Sekali lagi saudaraku, ini kebenaran firman Tuhan. Ayo, mulai saat ini setelah saudara dengar firman, kita peduli dengan pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Banyak hal yang bisa kita buat untuk surga. Karena apa? Itu upahnya untuk saudara, bukan untuk saya. Sekali lagi, upahnya bukan untuk saya, tetapi untuk saudara sendiri. Mulai besok gereja kita akan membangun. Saudara lihat material-material sudah ada. Nanti kalau seandainya ayo umumkan kerja bakti, kita kerja bakti ya. Haleluya. Kenapa? Itu menentukan upah saudaraku. Kenapa ada beberapa jemaat begitu semangat bekerja di gereja? Kenapa? Dia tidak mikirkan apa? Mikirkan upah. Barangkali dia bilang saya tidak mau diperintah. Sekali lagi saudaraku, ini sesuatu yang pasti akan terjadi. Bukan ramalan, bukan dongeng, tetapi ini firman Tuhan. Nah, untuk itu bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita buat agar kita nanti ketika kita mati kita dibangkitkan. Kita masuk hidup bersama-sama dengan Yesus 1000 tahun sebelum ke surga. Kita lihat ayat terakhir ini. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10 beberapa ayat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap. Wow. Dan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Wow saudaraku. Ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian. Perhatikan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi yang pertama. Kalau saudara ingin masuk dalam 1000 tahun damai. Kita mulai detik ini ambil keputusan belajar hidup suci, hidup saleh, hidup rajin dengan Tuhan. Amin, jemaat. Karena inilah yang akan menjamin setelah kita percaya, saudaraku. Percaya kepada Yesus itu anak tangga yang pertama. Setelah itu kita harus ada hal-hal yang harus kita lakukan. Dan lewat ayat ini kita harus belajar hidup suci.
suci, belajar hidup saleh, setia kepada Tuhan. Ayat ke-14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, menanti apa? Kedatangan Tuhan. Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Nah ini saudaraku, ini sebuah tantangan bagi saudara dan saya untuk tidak bercacat. Ayo silakan pemain musik, ayo. Ini menjadi tantangan kepada saudara dan saya untuk hidup suci, untuk hidup saleh, untuk hidup setia. Mari saudaraku, saya sangat senang hari ini saudara meninggalkan kesibukan saudara. Kita ibadah cuma 1 jam setengah saudaraku. 1 jam setengah. 1 minggu 168 jam. Kita cuma 1 jam setengah. Ayo, setialah kepada Tuhan. Setialah kepada Tuhan. Dan mulai libatkan dirimu dalam pelayanan. Kalau saudara ada waktu berdoa, berdoalah untuk pekerjaan Tuhan. Saudara ada waktu bersaksi, bersaksilah. Saudara ada waktu untuk datang ke gereja, silahkan datang. Saudara dititipi berkat lebih, gunakan. Gereja ini membutuhkan dana yang cukup besar. Untuk itu mari kita berlomba-lomba untuk terima upah itu. Haleluya. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu. Kalau saudara melihat kisah atau pujian ini, itu luar biasa saudaraku. Seorang wanita mengurapi Yesus dengan minyak yang mahal. Sampai murid-muridnya ini terjadi, ini pemborosan untuk apa? Ini minyak ini mahal, tidak perlu ditumpahkan. Tetapi wanita ini tahu kenapa dia mau mengurapi Yesus. Karena apa? Ada upah, ada pemahkota, ada pahala yang Tuhan siapkan. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Mari saudara, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Sampai akhir menutup asa. Biarlah kita ambil keputusanmu setia kepada